Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan saya, Ibu Wiwit Sujarwo. Kali ini saya tidak akan membawakan renungan atau firman Tuhan, tetapi saya akan berbagi pengetahuan bagaimana kita akan belajar tentang pola hidup sehat dengan gizi yang seimbang. Namun menjadikan dasar kita, saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang diambil dari Kejadian. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati dan juga menyertai hamba-Mu yang akan berfirman, menyatakan firman Tuhan melalui ayat-ayat yang akan kami sampaikan, sehingga kebenaran firman-Mu lah yang menjadikan berkat buat kami. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan kasih. Haleluya, amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan ayat dasar dalam Alkitab yang berhubungan dengan makanan tentunya ya, yaitu dengan gizi yang seimbang. Dalam firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 1 ayat 29 yang berbunyi demikian. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala sesuatu pohon-pohonan yang buahnya berbiji akan menjadi makananmu. Dan Kejadian 3 ayat 18, semak duri dan rumput duri yang akan menghasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dan juga Kejadian 9 ayat 3, segala sesuatu yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Ibu-ibu, dalam firman Tuhan, ayat tersebut menjelaskan bahwa Tuhan telah menciptakan dan juga menyediakan manusia dalam bentuk buah atau tumbuhan berbiji seperti jagung, padi, dan lain-lain, serta tumbuh-tumbuhan yang di padang seperti sayur mayur. Allah Bapa tahu manusia tak hanya memerlukan dari buah dan tumbuhan berbiji saja. Namun Kejadian 9 ayat 3 menerangkan manusia mulai diberikan menu tambahan lagi, yaitu daging. Sesuatu yang bergerak, yang hidup akan menjadi milikmu, makananmu, akan menjadi makananmu. Nah, ibu-ibu, itulah ayat yang mendasari kita untuk kebenaran firman Tuhan, bagaimana Tuhan telah menciptakan dan menyediakan makanan buat kita supaya lebih bijak dalam memilih makanan dan tetap sehat dalam tubuh kita. Ibu, kita akan melihat bagaimana dan apa sih yang dimaksud dengan gizi seimbang. Tema kita di sini adalah pola hidup sehat dengan gizi yang seimbang. Dalam menjalani gaya hidup sehat, setiap orang diimbau untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi. Hal ini dilakukan agar kebutuhan gizi dalam tubuh dapat dipenuhi setiap harinya. Pasti diperlukan dengan gizi yang seimbang. Nah, gizi yang seimbang itu bagaimana sih? Apa sih yang dimaksud? Gizi seimbang adalah keseimbangan antara zat-zat penting yang terkandung di dalam makanan maupun minuman yang dikonsumsi oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang harus makan makanan dan minuman yang mengandung 3 zat gizi utama. Nah, ibu-ibu, ternyata makanan atau minuman itu mengandung unsur zat gizi. Apa saja sih yang termasuk unsur-unsur zat gizi tersebut? Yang pertama, dalam makanan memiliki unsur sebagai sumber tenaga. Nah, yang dimaksud
golongan sumber tenaga di sini adalah karbohidrat. Contohnya seperti apa? Nasi, ya, ada kentang, ada ubi, dan juga jagung. Semuanya ini termasuk sumber karbohidrat, yaitu sebagai sumber tenaga. Ya, nasi macam-macam. Nasi ini ada yang nasi putih dan juga nasi merah. Tinggal pilih, ibu-ibu mau pilih apa, dan juga penggantinya. Lalu yang kedua, memiliki unsur zat gizi sebagai zat pengatur. Zat pengatur. Kira-kira yang dimaksud zat pengatur di sini contohnya apa, ibu-ibu? Zat pengatur di sini adalah sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Apa saja sayurnya? Boleh bayam. Di sini saya bawa ada sawi baby, dan juga ada. Lalu ada buah. Sayur-sayuran mengandung dan juga memiliki kaya akan zat besi serta vitamin. Ya, buah memiliki vitamin yang tinggi. Inilah yang termasuk zat pengatur. Lalu yang ketiga adalah sebagai zat pembangun. Kalau tadi tenaga, pengatur, dan pembangun. Ternyata makanan ini pun juga memiliki unsur zat gizi yang utama, yang penting sebagai zat pembangun. Kira-kira apa ya yang termasuk zat pembangun? Di sini zat pembangun di sini adalah yang termasuk protein. Nah, protein di sini dibagi menjadi dua, yaitu protein hewani dan juga protein nabati. Apa sih contohnya kira-kira yang dimaksud dengan protein hewani? Protein hewani di sini bisa digolongkan atau dicontohkan adalah daging-dagingan, ya. Mau daging apa aja, daging sapi, daging kambing, dan juga daging ayam. Lalu bisa dikatakan susu, ya. Hewani, susu, dan juga keju. Nah, di sini ibu masuk golongan protein hewani. Lalu ada protein yang dimaksud protein nabati. Kira-kira apa saja yang menjadikan contoh protein nabati di sini? Protein nabati adalah contohnya ada tahu, ada tempe, ya, dan juga ada kacang-kacangan. Kacang-kacangan di sini mau kacang tanah, dan ada kacang kedelai, itu termasuk protein nabati. Ya, kacang-kacangan, kacang panjang juga boleh. Nah, di sini protein, baik protein hewani dan juga protein nabati adalah termasuk zat pembangun. Ya. Dalam setiap makanan pasti mengandung gizi yang seimbang. Nah, menu makanan bergizi seimbang di sini dikenal sebagai sebutan 4 sehat 5 sempurna. Ya, pasti ibu-ibu setiap harinya menyediakan makanan buat keluarga kita mengandung unsur 4 sehat 5 sempurna. Sudah tahu ya 4 sehat 5 sempurna apa saja? Pasti satu sebagai makanan pokok, yaitu tadi karbohidrat, nasi, ya, jagung, singkong, roti, dan sagu. Itu termasuk makanan pokok. Lalu yang kedua ada lauk pauk. Lauk pauk bisa kita ambil dari protein hewani dan juga protein nabati. Boleh daging, ayam, telur, ikan, tahu, ya. Ada tahu dan juga ada tempe. Ini termasuk lauk pauk ibu-ibu. Lauk pauk nabati dan juga lauk pauk hewani. Lalu ada sayur-sayuran. Pasti ibu-ibu
setiap harinya memasak, ada lauk dan juga pasti ada sayuran. Sayuran mau dibentuk apapun, mau dimasak apapun, mau tumis, mau bikin sop, atau mau bikin salad ya. Kita mau bikin apa aja boleh, silakan. Sayuran mau dimasak seperti apa. Dan juga yang keempat adalah buah-buahan. Buah-buahan apa saja yang boleh dikonsumsi? Banyak ya, ada melon, semangka, pepaya, apel, ya semuanya memiliki fungsi masing-masing. Dan yang kelima pasti ini sebagai unsur tambahan. Unsur tambahan itu adalah susu. Bisa apa saja susunya ya Ibu ya. Mereknya apa aja boleh susu. Nah, inilah yang dimaksud dengan 4 sehat 5 sempurna yang kita kenal sebagai menu gizi seimbang. Siapa sih yang tidak mau hidup sehat? Pasti semuanya mau ya ibu-ibu. Nah, kalau kita ingin sehat dan juga kita tetap kuat dan berat badan kita tetap optimal, kita pun juga harus memperhatikan pedoman-pedoman hidup dalam mengkonsumsi makanan untuk menyeimbangkan gizi antara zat gizi yang masuk dan yang keluar. Jadi artinya apapun makanan yang kita makan diseimbangkan dengan aktivitas kita yang akan kita lakukan. Nah, pedoman yang perlu diperhatikan dalam diri kita adalah yang satu, mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam. Beraneka ragam di sini adalah maksudnya apa, ibu-ibu? Yaitu kita makan ada nasi pasti, ada sayur dan juga ada buah. Banyak saat ini orang yang diet ya. Saya nggak akan makan nasi, saya mau makan sayuran saja setiap hari. Sebetulnya hal seperti ini sih tidak diperbolehkan ya secara ilmu gizi, bahwa kita mengkonsumsi makanan itu harus beraneka ragam. Ada yang disebut sebagai zat tenaga atau kalori ya, dan juga zat pengatur dan juga pembangun. Jadi di sini kita harus beraneka ragam, ada nasi, ada sayur dan juga ada buah. Kemudian boleh mau menurunkan berat badan, kurangi porsinya saja. Saya nggak perlu nasi. Tapi ternyata ibu-ibu makannya daging yang berlemak, bakso. Wadaw, sayurnya berlebihan, buahnya berlebihan. Tapi ternyata karena kita tidak makan nasi, kita nggak punya tenaga. Akhirnya apa? Gagal diet, sakit. Nah, konsumsilah makanan yang beraneka ragam. Nggak mau banyak, dikurangi saja porsinya. Yang kedua, batasi konsumsi asupan manis, asin, dan berlemak. Nah, 3 hal ini loh, Ibu. Asupan tersebut dapat meningkatkan resiko penyakit tertentu jika dikonsumsi secara berlebihan. Siapa nih yang suka makan asin? Siapa nih yang suka makan manis? Nah, di sini ibu-ibu harus diperhatikan sekali. Ternyata secara ilmu gizi di sini ada anjurannya ya. Saya juga belajar loh ibu-ibu, ternyata di sini saya baru tahu kalau ilmu gizi juga dikatakan kita pun juga harus membatasi dengan asupan yang berupa manis, asin, dan berlemak. Secara ilmu gizi, dalam 1 hari rasa manis atau kita makan yang sejenis gula itu diperlukan maksimal 4 sendok makan setiap hari. Berapa? 50 gram 4 sendok makan. Bukan berarti kita mau minum teh terus ambil 4 sendok makan. Bukan seperti itu. Tetapi 4 sendok makan di sini adalah kita sudah 1 hari nih gula. Belum tadi kita udah makan nasi. Nasi mengandung gula loh, ya. Belum kita ngemil makanan yang manis. Kemarin lebaran saya habis makan kue banyak. Belum kita masak yang dicampur dengan gula sedikit. Nah, itu yang dimaksud gula 4 sendok makan adalah kira-kira
Ya kita bisa ngira-ngira dalam satu hari saya sudah memerlukan gula sebanyak 50 gram yang dikonsumsi. Dan juga garam. Dalam satu hari kita diperlukan 1 sendok teh 5 gram. Ya, bukan berarti kita masak dengan garam 1 sendok teh, tidak. Tetapi kita sudah melalui makanan-makanan yang lain, baik itu kita snack, belum kita makan kue kastengels itu kan asin ya, belum itu. Nah, disitulah tercampur segala sesuatu makanan yang kita makan. Garam kita diperlukan 5 gram satu hari. Dan juga lemak diperlukan dalam satu hari itu maksimal 5 sendok makan. Waduh, kalau kita bayangkan kita ambil gluten, 5 sendok makan banyak banget. Bukan begitu. Ya, 5 sendok makan itu ada 67 gram. Belum kita makan sehari, tadi kita habis makan bakso loh, ada lemak. Wah, belum kita tadi makan kue, apa sih, nastar, itu kan mengandung lemak juga. Kastengels, waduh ada kejunya, mengandung lemak juga. Nah, disitulah kita sudah mengira-ngira, harus bisa, wah tadi saya udah makan apa ya, saya sudah makan berapa ya. Nah, disitu kita yang tahu. Pedoman yang ketiga adalah banyaklah makan sayur dan buah-buahan ya. Jangan lupa ibu-ibu, supaya kita banyak makan sayur dan buah-buahan ini buat memperlancar pencernaan. Nah, dianjurkan untuk mengkonsumsi sehari sayur yang sudah dimasak ya, yang sudah matang, itu kira-kira 2 porsi sayur. Bukan sekali makan 2 porsi, bukan, tapi 2 porsi sayur kira-kira yang kita lihat ini itu dimakan untuk dalam satu hari, perlu sayur minimal. Dan juga buah, kita perlu 2-3 porsi buah, bukan 2 semangka loh, atau buah melon 2 gelundung, bukan. Waduh, kalau ini mah udah banyak sekali sayang. Ya, dipotong, kira-kira potongannya berapa lah. Dan kita perlu lauk pauk yang berprotein tinggi namun rendah lemak seperti tahu, ya, tempe, daging, tanpa gaji. Di sini banyak-banyaklah makan makanan yang berbentuk sayur mayur dan buah-buahan. Pedoman yang keempat adalah biasakan sarapan pagi. Nah, ibu-ibu, siapa nih yang setiap paginya tidak pernah sarapan? Ya, sarapan pagi di sini tidak harus nasi. Ya, kita bisa mengkonsumsi berupa roti atau ubi, ya, atau singkong, apapun yang mengandung karbohidrat, ya, nasi, roti, atau ubi itu kan juga mengandung karbohidrat. Saya kalau tiap pagi juga saya sarapan, ya, nggak harus nasi, tapi ada teh manis sama roti atau ubi rebus, apa aja lah yang dimakan. Karena dengan tidak sarapan akan mendorong kita untuk makan siang berlebihan. Jangan sampai ya rapel lah. Tidak begitu ya. Lalu pedoman yang kelima adalah biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Kita membutuhkan air dalam satu hari yaitu 8-10 gelas, yaitu 2,5 liter yang harus dikonsumsi dalam tubuh kita. Ini akan membantu fungsi ginjal dan mengganti cairan tubuh yang hilang. Yang keenam, membiasakan perilaku hidup bersih dan cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Kalau kita biasakan hidup bersih dari kecil ya Bu, kalau kita punya anak kecil ya, biasakan dari kecil, sejak dini hidup bersih dan selalu cuci tangan. Pasti nanti akan menjadi kebiasaan sampai besar. Ya enggak? Kalau dibilang sok bersih, biarin aja. Memang harus itu yang dilakukan. Ya. Kita harus menjaga kebersihan supaya kita tetap sehat, tubuh kita terhindar dari segala sakit penyakit. Yang 7, biasakan membaca label dan pada kemasan makanan karena ini sangat penting. Ya, biasanya kalau kita membeli sesuatu itu pasti ada label di sini. Supaya kita juga dapat mengetahui komposisi, zat gizi, label, sertifikasi, dan kadaluarsa pasti.
penting nih kadaluarsa. Jangan sampai kita makan, wah kadaluarsanya sudah lebih dari tanggal. Hati-hati, kita pengen makan enak tapi jadi sakit ya. Lalu yang kedelapan, pendalaman yang kedelapan adalah lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Setidak-tidaknya ibu-ibu harus olahraga setiap harinya, olahraga yang ringan aja 5-10 menit ya. Susah sih, saya juga susah ibu, aduh harus olahraga lama 5-10 menit aja, karena dengan olahraga dapat memperlancar sistem metabolisme tubuh dan peredaran darah kita menjadi lancar. Nah, ibu-ibu dengan pedoman yang kita perhatikan, pasti kita pun juga akan memiliki tubuh yang sehat. Dengan memperhatikan gizi yang seimbang tersebut, kita harus melakukannya dengan komitmen yang kuat demi hidup yang lebih sehat. Hal ini sangat penting kita lakukan. Jadi, ayo ibu-ibu mulai terapkan pola gizi seimbang agar tubuh kita tetap sehat, kuat, dan stabil. Siap ya ibu ya, kita menjadi ibu-ibu dan kita menjadi wanita yang siap mengatur menu dan juga makanan apapun buat keluarga kita yang mengandung unsur gizi seimbang menurut ilmu gizi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat yang luar biasa buat kami semuanya ini boleh kami terapkan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan kasih. Haleluya. Terima kasih ibu-ibu. Tuhan memberkati. Salam sehat selalu. Terima kasih. Buat